Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layusran, NIM 1520010118, kelas A, Prodi Studi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting, artinya karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia, di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Bagi sebagian mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan mahasiswa lain, bahkan dalam lingkup masyarakat. Demikian pun masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam menerima mahasiswa tersebut. Jika di dalam diri seorang mahasiswa sudah tertanam nilai luhur Pancasila yang merupakan penjelmaan dari karakter bangsa Indonesia, sebaliknya tidak dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika sebagian mahasiswa bergabung dengan masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-ajaran moral Pancasila. Melihat kenyataan ini, pelajaran Pancasila memiliki peran penting di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, karena awal dari lanjutan proses tersebut pembentukan karakter manusia. Kadangkala nilai luhur yang ada dalam Pancasila merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia, tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan, sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Seperti yang terkandung dalam sila keempat, nilai dalam penyelesaian permasalahan diutamakan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dituntut untuk aktif dalam organisasi baik di universitas maupun organisasi di tingkat nasional, bahkan organisasi di tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa juga perlu menanamkan nilai persatuan Indonesia, karena kehidupan kampus yang menjemuk terdiri atas mahasiswa sebagai dari berbagai daerah. Sikap toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan. Yang kedua, landasan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Landasan Pancasila di perguruan tinggi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu landasan historis, landasan kultural, dan landasan yuridis. Landasan historis, bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang, melalui zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpun dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalam tersimpun ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain oleh pendiri bangsa kita dirumuskan secara sederhana namun dalam yang meliputi 5 prinsip sila, diberi nama Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Secara kultural, masyarakat Indonesia saling bisa hidup rukun berdampingan antara umat beragama di Indonesia, mendasarkan pandangan hidup dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang memiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu, generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mengalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis dalam perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal
36 menyatakan isi kurikulum tersebut, jalur dan jenjang di pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Ditjen Pendidikan Tertinggi mengeluarkan surat keputusan tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah perkembangan kepribadian MPK. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan bangsa dan bernegara, serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan etika, mampu memakai peristiwa sejarah, nilai kebudayaan demi keputusan bangsa negara. Yang ketiga, hubungan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Saya ulangi, yang ketiga, hubungan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengikat kita akan pentingnya hak-hak kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam Pancasila memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat nilai yang difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai itu dijadikan standar perilaku. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan Pancasila merupakan program pendidikan yang memiliki misi untuk mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa yang memungkinkan dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.